Oke, jadi untuk materi kali ini, pekan ini, nggak banyak kok. Untuk yang udah sempat ngintip yang ada di Skele, slide-nya juga nggak banyak kok untuk pekan ini. Jadi kita akan lebih ke latihan ya, menulis paragraf, karena saya yakin semua sudah pernah menulis sebelumnya. Jadi untuk writing techniques itu kita akan bahas beberapa motivasi ya, lebih ke motivasi dan untuk apa kita menulis, dan juga pengembangan paragraf. Oke, saya yakin semua sudah pernah menulis, paling tidak sekali seumur hidupnya. Tetapi saya rasa semuanya juga bisa appreciate bahwa nulis itu tidak mudah. Kadang-kadang ada ini ya, ada faktor deadline yang memaksa Anda untuk menulis. It happens. It happens to the best of us. Jadi kita akan lihat beberapa motivasi untuk menulis. Kenapa sih perlu menulis? Dalam hal ini scientific writing ya, yang saya maksud menulis di sini. Saya kasih yang standar dulu ya. Buat apa sih nulis? Nah, nulis itu satu, dengan Anda menulis itu meningkatkan Anda pemahaman Anda. Dan pemahaman Anda itu nggak cuma untuk hal yang Anda sedang tulis, tetapi overall. Dengan Anda belajar menulis, menyusun kalimat dengan benar, Anda juga akan lebih mudah mengikuti tulisan orang lain, harusnya. Ditambah lagi, kalau kita sedang membicarakan tulisan dalam bahasa Inggris, yang mana bukan merupakan native tongue kita. Nah, dengan menulis, kita insya Allah lebih mengenali pola-pola di dalam bahasa Inggris, dalam hal ini karena kita ngomongin scientific writing ya, dan akan memudahkan. Lalu penulisan nulis itu juga akan meningkatkan performa akademik, jadi motivasi ya untuk mengikuti nilai, nulis itu ada manfaatnya. Dan nomor 3 itu sense of connection terakhir dan pemahaman Anda tentang topik tersebut. Saya personally merasa bahwa yang paling bermanfaat untuk saya ketika menulis adalah yang terakhir. Dengan saya nulis tentang X, saya merasa lebih paham tentang X. Begitu halnya dengan contohnya aja, contoh kecil nih adalah pembuatan slide kuliah. Saya selalu membuat slide pengajar sendiri. Karena apa? Karena saya pernah bilang deh kalau nggak salah, slide saya bukan sumber belajar. Saya pernah bilang kali bukan di MPPI tapi di kuliah lain ya. Slide saya bukan sumber belajar. Kalau Anda mau cari sumber belajar itu cari buku. Slide saya itu tujuannya untuk membantu saya ngejelasin ke Anda. Dan ini adalah cara saya menulis ulang. Saya menulis ulang apa yang ada di pikiran saya, bagaimana saya menyusun suatu materi agar saya dapat menjelaskannya kepada Anda dengan efektif. Karena ini tulisan saya. Gitu. Jadi ini slide itu adalah salah satu contoh aplikasinya di mana saya menulis untuk saya juga sedikit lebih memahami apa yang harus saya jelasin. Bukan berarti mudah ya, nulis itu amat sangat sulit. Jadi ini saya mencari-cari komik terkait nulis itu mudah banget, banyak banget. Saya nggak punya cara yang 100% mutlak yang bisa Anda copy gitu. Saya nggak punya tips and trick gimana supaya Anda bisa menulis yang lebih gampang. Nggak punya. Tetapi yang bisa saya bantu adalah step by step menyusun mindset sebelum Anda bisa mulai menulis. Saya punya 2 pertanyaan yang menurut saya fundamental ketika Anda mulai menulis. Dan ini tidak hanya untuk penulisan ilmiah. Nulis apapun. Mungkin ada yang punya blog di sini juga sama. Sebelum nulis ada 2 hal yang perlu Anda pertimbangkan. 1, nulisnya untuk apa, untuk siapa, apa tujuan Anda. Anda perlu mengenali siapa yang menjadi pembaca. Jadi contohnya seperti ini. Kalau saya nulis ilmiah nih ya, saya nulis ilmiah, saya akan mikir, saya harus ngejelasin sedalam apa sih sebelum saya bisa nyeritain riset saya. Contohnya, kalau misalkan saya mau mempublish di suatu penelitian saya, contoh yang kita pakai di activity in class ya, kalau topik yang sudah saya angkat itu adalah deteksi objek. Kalau saya menceritakan ini kepada, saya mau membuat jurnal ini kepada suatu jurnal yang khusus tentang computer vision, mungkin saya nggak perlu bahas apa itu computer vision, karena asumsinya semua orang sudah tahu apa itu computer vision.
Mungkin cukup saya jelasin deteksi objek, lalu citra yang saya gunakan, dan seterusnya. Tetapi kalau saya ingin menceritakan topik riset saya kepada mahasiswa semester 5 Fasilkom UI yang baru saja mengambil kuliah pengolahan citra dan belum pernah mengerjakan apapun yang terkait dengan citra, mungkin saya perlu nyeritain. Oh, jadi computer vision itu untuk gimana caranya komputer bisa melihat apa yang kita lihat. Nah, begitu pula kalau Anda mengambil topik misalkan tentang UX gitu ya, nyeritain UI UX. Kalau Anda nyeritain ke teman seangkatan yang sama-sama udah ngambil sistem interaksi gitu, mungkin Anda nggak perlu nyeritain apa sih interface between human and computer, nggak perlu lagi. Tapi kalau Anda nyeritain ke maba nih, baru masuk Fasilkom ikut PMB gitu kan, mungkin Anda lebih banyak perlu nyeritain tentang basicnya apa. Jadi ini adalah suatu ongoing problem yang seterusnya yang selalu terjadi sampai saat ini. Ketika saya menulis, saya selalu bingung. Saya harus ceritain sedetail apa sih? Literature review yang harus saya ceritain itu harus sedetail apa sih? Dan saya nggak bisa kasih Anda jawaban yang fix. Tergantung siapa pembaca Anda. Anda nulis jurnal untuk umum, siapa umumnya? Apakah untuk orang yang sudah tahu bidang Anda? Apakah untuk orang umum? Apakah untuk tulisan, bukan tulisan jurnal, tapi buat tulisan populer? Tentu saja beda ya yang harus ditulis. Lalu yang kedua, apa yang harus saya tulis? Apa yang perlu saya tulis? Ini Anda harus nyari topik. Dan apa yang dicari topik itu ya tadi ini sama persis dengan aktivitas pekan 1 dan 2. Saya minta Anda cari topik. Ini sama ya dengan motivasi yang ada di pekan pertama. Saya nyari topik gimana, Bu? My personal opinion, selalu cari sesuatu yang Anda suka. Karena kalau Anda suka, Anda akan lebih senang baca-baca tentang itu, Anda akan lebih senang mencari tahu tentang itu, dan harusnya Anda nggak stres gitu loh kalau ngerjain tulisan seperti itu. Nah, untuk kedua hal ini, saya nulis buat siapa, dan saya nulis tentang apa, itu harus dibungkus sedemikian hingga sesuai dengan tujuannya. Tujuannya apa sih? Pada dasarnya ada 8 tujuan menulis. 1, memberitahu. Nah, memberitahu informasi, jadi ngasih tahu sesuatu yang baru. Gitu. Kedua, menarasikan. Nah, untuk menarasikan, pernah ada pertanyaan, apa sih bedanya narasi dan inform? Bedanya banyak dan banyak beririsan. Ya. Ini diagram Venn antara 8 ini nih ya. Diagram Venn antara 8 tujuan ini tuh tidak saling lepas semua. Jadi kita coba jelasin satu-satu. Yang inform, ya saya kasih tahu sesuatu yang baru. To narrate, itu menceritakan sesuatu biasanya ngikutin timeline. Biasanya ada secara sekuensial. Oh, this happened, lalu this happened, dan seterusnya. Lalu to explain. To explain ini tahap lanjutannya dari to inform. Kalau to inform, Anda ngasih tahu, ada metode deteksi objek namanya YOLO, itu inform. Explain, oh YOLO ini adalah suatu model deep learning, lalala. Jadi ini adalah lanjutannya dari inform. To describe. Nah, kalau to explain, to narrate, dan to describe, ini memang mirip-mirip. Kalau narrate itu biasanya suatu kejadian, kayak tadi saya ceritain ada timestamp ya, gitu ya, ada ini, lalu ini, lalu ini. Explain menceritakan lebih detail. Describe itu biasanya menceritakan a thing, suatu kejadian, suatu fenomena, suatu barang, itu menceritakan detail. Lalu untuk kita naikkan levelnya sedikit yang di bawah nih ya, itu yang selain saya nyeritain sesuatu, memberitahu sesuatu, kadang-kadang saya ingin melakukan komparasi dan kontras. Hati-hati ya, compare dalam hal ini tidak sama dengan kontras. Kalau compare itu nyari kesamaan lebih, kalau kontras mencari perbedaan. Jadi ini contohnya adalah, oh ternyata metode deteksi objek ada SSD misalkan, ada SSI dan ada YOLO. Ada 2 nih. Saya bisa melakukan inform, saya kasih tahu ada 2. Lalu saya menceritakan, saya describe, oh YOLO begini, SSD sebegini. Lalu to compare and contrast, saya membandingkan, oh kesamaan antara keduanya apa, perbedaan antara keduanya apa. Lalu biasanya kalau riset itu ditambahkan, pakai YOLO aja, YOLO is the better one. YOLO itu lebih baik. Jadi saya juga menyampaikan suatu persuasi. Ternyata dari hasil penelitian saya, tentu saja persuasinya
Tidak boleh subjektif ya kalau misalnya di penelitian ilmiah, tapi objektif. Dari hasil pengamatan kami, dari hasil eksperimen kami, ternyata YOLO itu lebih baik. Saya memberikan ide kepada Anda, saya berusaha membujuk Anda untuk percaya kalau YOLO itu yang lebih baik. Lalu untuk motivasi, kita juga bisa membuat tulisan untuk memotivasi. Ini agak ini ya, saya dalam pendapat pribadi saya ini tidak terlalu banyak muncul di dalam tulisan ilmiah, karena untuk ilmiah itu motivasinya datang di depan. Kalau riset penelitian itu datangnya di depan, bukan ketika saya nulis gitu. Tetapi dalam bentuk tulisan-tulisan lainnya kadang-kadang motivasi. Tahu ya, tulisan-tulisan motivator gitu banyak banget kayak gitu. Dan yang terakhir adalah to entertain. Nah, ini cukup jelas ya, nggak perlu saya ceritain. Tulisan-tulisan, story-story, cerita-cerita itu juga bisa bertujuan untuk mengentertain. Oke, sekarang ini saya sudah tahu siapa yang akan baca tulisan saya tahu tujuan target saya juga tahu topik yang mau saya baca, gitu ya. Jadi saya udah tahu siapa yang baca, saya tahu topiknya apa, dan saya juga tahu tujuan saya apa. Internally, saya tujuannya untuk misalkan to persuade. Misalkan saya ingin tujuan saya target audiens saya adalah mahasiswa MPPI. Lalu topik saya menceritakan tentang deteksi objek menggunakan YOLO, dan tujuan saya adalah untuk membujuk Anda bahwa YOLO adalah yang terbaik di state of the art-nya. Jadi ini saya udah demo nih semuanya nih, saya udah punya semua permulaan yang saya butuhkan untuk memulai menulis. Memulainya itu yang paling susah. Nah, pernah ada yang bilang, lebih baik Anda menggunakan 2 jam nulis berantakan, lalu nanti dibetulin, daripada Anda pakai 2 jam cuma buat mikir mau nulis apa. Tulis aja dulu. Tapi yang bisa digunakan untuk membantu kalian untuk menulis adalah mind map. Saya akan go against the grain nih di sini. Dan menurut hemat saya, tidak semua orang dapat benefit dari pembuatan mind map. Ada juga kok. Jadi saya ini adalah standar ya, banyak ya. Mungkin ada yang pernah ngambil kuliah-kuliah lain yang juga mengingatkan Anda untuk membuat mind map. Menurut saya personally, tidak semua orang bisa benefit dari mind map. Kadang-kadang membingungkan. Dan yang dinamakan mind map itu biasanya cukup sempit. Emangnya map yang kayak gini doang nih, yang ada garis-garis panah-panah doang yang boleh dikatakan mind map. Mungkin ada orang yang lebih suka buat list, misalkan. Atau ada yang orang yang udah tulis aja dulu 2 jam. So, in my personal opinion, whichever way is best for you, do it. Daripada Anda nggak nulis gitu, daripada Anda harus terpaksa bikin mind map jadinya nggak jadi nulis. Ya udah, do what you like gitu loh. Manfaatnya banyak untuk mind map. Memang udah proven ya, ada banyak penelitian tentang mind map itu untuk mengingat detail biar nggak lupa, itu bisa menggunakan mind map untuk memastikan Anda udah semua cabang tuh udah ke cover gitu ya, bahwa topiknya sudah lengkap lah penulisan Anda gitu, udah semua udah dibahas untuk membantu Anda visualisasi, oh ternyata di sini virus terkait dengan corona dan seterusnya, dan terakhir it's pretty, enak dilihat gitu. Jadi itu bisa, bahkan mind map ini sendiri bisa membantu orang untuk mengaitkan konsep-konsep. Jadi manfaatnya banyak, tetapi saya juga tidak menutup kemungkinan bahwa mungkin nggak semua orang suka dengan cara seperti ini. Jadi begitu Anda sudah mulai menulis, either Anda dibantu mind map, apakah dibantu daftar list, atau Anda mau langsung menulis sendiri, ada beberapa siklus, beberapa cycle yang harus Anda lalui dalam menulis. Konteksnya tulisan ilmiah ya. Jadi ada beberapa deliverable yang bisa Anda gunakan sebagai kayak self responsibility lah ya gitu ya. Jadi misalkan ini bisa Anda untuk membantu keeping yourself on track gitu. Karena contohnya saja untuk tugas 4 MPPI, penulisan proposal, Anda tuh nggak punya checkpoint, melainkan ada final document yang harus submit. Nggak harus MPPI ya, tugas apapun. Nanti skripsi juga mungkin gitu. Bahwa Anda punya deadline tanggal segini, tanggal 19 Juni harus ngumpulin. Tentu saja nulis itu nggak langsung jadi final document. It does not happen. Never. Sampai sekarang saya pun nulis tidak pernah sampai di akhir. Anda harus melalui siklus-siklus yang seperti ini. Jadi yang pertama pre-writing. Nah, pre-writing ini seperti tadi saya bilang, kalau mind map bermanfaat buat Anda, buatlah mind map di sini. Kalau Anda lebih suka bikin list, Anda suka bikin struktur, suka bikin misalnya ya, kalau bikin laporan kadang-kadang suka bikin
strukturnya dulu. Jadi daftar isinya dulu yang dibikin gitu ya. Jadi misalnya judul bab, judul subbab itu juga nggak apa-apa. Itu biasanya juga selalu bisa dibikin juga kayak gitu. Ini semua munculnya di pre-writing. Jadi step ini outputnya belum tulisan tetapi baru struktur atau mind map. Lalu rough draft. Ini yang saya katakan, mendingan Anda pakai 2 jam buat nulis berantakan daripada Anda pakai 2 jam buat mikir mau nulis apa. Tulis aja dulu pokoknya. Tulislah rough draft. Pasti ini grammarnya berantakan. Pasti paragrafnya masih berantakan. Nggak apa-apa, tulis aja dulu. Nggak usah dilihatin dulu. Nggak usah dipikirin dulu strukturnya seperti apa. Baru dari situ Anda lakukan perbaikan. Lakukan revisi di sini. Anda lihat ternyata tulisan saya nggak make sense. Disusun ulang. Oh, kalimat ini ternyata saya belum ngejelasin apa itu deteksi objek. Saya tambahkan penjelasan tentang deteksi objek. Nah, di sini di bagian revise draft, maaf, ini nggak cuma sekali loh. Ini bisa terjadi berkali-kali. Contohnya, kalau misalnya Anda lagi ngerjain skripsi, pasti ada iterasinya dengan pembimbing skripsi. Nanti pembimbing TA mungkin akan review, ini kurang jelas, paragraf ini terlalu panjang, kalimat ini mungkin perlu dilengkapi dengan grafik, dan seterusnya. Disinilah Anda perlu mendapatkan respons atau mendapatkan feedback dari orang selain Anda. Anda perlu mikir karena gini, nulis itu bukan buat kamu loh. Kamu tulis laporan TA bukan buat kalian loh, tapi buat siapapun adik kelas nanti yang bakalan nerusin. TA itu nanti bakalan disubmit ke perpustakaan ya, jadi buku yang ada di perpustakaan. Kenapa? Orang lain loh yang bakal baca, bukan kalian yang bakal baca. Jadi disinilah Anda perlu lihat, ini bukan saya yang harus tahu, tapi orang lain yang baca udah ngerti belum. See it from the reader's POV. Which is why selalu baik untuk melihat, untuk memberi kesempatan orang lain membaca dan bukan Anda. Karena kadang-kadang buat kita nih udah jelas banget. Jelas lah ya, nih gue ngomongin ini udah ngejelas, tapi ternyata buat orang lain belum jelas. Kedua, selain buat Anda mungkin jelas, yang lain nggak jelas, mungkin juga buat Anda udah saturated, udah empet banget gitu lihat tulisan ini, udah pokoknya udah gini. Dan orang jadi tunnel vision gitu, Anda jadi tunnel vision, pokoknya gini gitu. Ternyata orang lain yang baca, ternyata nggak semudah itu. Selanjutnya Anda perlu melakukan editing. Nah, editing ini udah bukan konten ya yang perlu diedit, tetapi typo, grammar, logiknya. Jadi ini sudah lebih tidak ke substansi, tetapi penulisan. Lalu yang terakhir proofread. Contohnya kalau proofread bahasa Inggris, yaitu ada pemeriksaan bahasa Inggrisnya, proofread akhir TA biasanya di-proofread oleh oleh dosen pembimbing untuk memastikan bahwa tujuannya sudah selesai. Dan sampai di sini ini adalah tips yang bisa saya berikan. Kayak tadi saya katakan di paling depan. There's no one rule. Nggak ada cuma satu. I cannot tell you gitu loh. Saya nggak bisa bilang kerjakan A, B, C lalu Anda selesai nulis. Nggak bisa. Jadi begitu ada beberapa tips dan motivasi semoga untuk membantu Anda memulai menulis. Tetapi pada akhirnya there's not only one way yang paling. Walaupun tidak ada metode menulis yang paling benar, tetapi ada peraturan-peraturan dalam struktur penulisan yang perlu diikuti. Dan ini yang dimaksud dengan paragraf development. Nah, Anda perlu membuat paragraf. Ini bahasa Indonesia ya. Ini adalah bahasa Indonesia SMA. Kita juga udah belajar menulis paragraf. Paragraf itu adalah kesatuan kalimat-kalimat untuk menceritakan suatu ide. Saya sering mengatakan kepada mahasiswa bahwa ketika Anda nulis TA, itu kan kita kayak ngasih informasi ke orang lain ya. Kita tuh kayak ngasih makan ke orang lain. Dan orang lain itu akan memakan tulisan kita itu, satu kunyahan, satu suapan, itu adalah satu paragraf. Sehingga satuan terkecil dari ide-ide Anda bukanlah kalimat, tetapi paragraf. Karena dikunyahnya itu satu paragraf dikunyahnya sama orang yang baca. Nah, walaupun nggak ada rules-nya ya, harus ada berapa kalimat, tetapi ada dua, di sini cuma satu rule of thumb, tapi saya akan tambahin satu dari pengalaman saya ya. Di sini rule of thumb-nya ada minimal 3 paragraf, minimal 3 kalimat. Satu kalimat pembuka, tengah kalimat isi, dan ketiga kalimat penutup. Cukup clear ya, saya rasa Anda semua juga udah pernah lihat di di bahasa Indonesia zaman SMA.
kalimat isi ini tidak hanya harus berisi satu kalimat, ditambahkan boleh. Gitu. Satu lagi adalah tambahan dari pengalaman saya. Satu kalimat tidak sama dengan satu paragraf. Terlalu sering saya lihat ada mahasiswa menulis kalimat satu biji doang lalu enter new paragraf. Satu kalimat tidak sama dengan satu paragraf. Kalau cuma satu kalimat itu berarti dia belum boleh jadi paragraf. Ya, itu tambahan dari saya. Maaf. Oke. Untuk paragrafnya sendiri, katakan saya udah nyusun kalimat jadi satu paragraf. Nah, paragraf itu sendiri biasanya membawa suatu topik tertentu. Contohnya, ya ini yang dinamakan dengan paragraf topical atau topical paragraph. Kita harus memastikan, bahwa satu paragraf itu tentang teks aja. Kalau saya lagi nyeritain YOLO, ini udah satu paragraf itu saya YOLO, jangan tiba-tiba saya ngomong SSD di situ. Saya cuma ngomongin YOLO. Dan ini yang tadi saya katakan, satu paragraf itu bakal dikunyah di satu kesatuan oleh pembaca. Jadi kita harus ada beberapa prinsip yang harus kita pegang ketika kita menyusun paragraf topical ini. Ada yang dinamakan coherence, dan karena itu bakal digigit, bakal dimakan oleh si pembaca sebagai satu kesatuan, satu suap. Jadi itu satu suap bakal dimakan sama pembaca kita, jadi itu harus satu unit. Kita akan bahas konsep coherence itu yang paling pertama. Satu paragraf itu harus koheren. Jadi ada beberapa coherence yang harus dibaca, yang harus ditegakkan lah ya. Ada coherence pronouns, ini bahasa Inggris terutama, tapi bahasa Indonesia juga. Pronounnya itu nunjuk kemana. Jadi kadang-kadang ada paragraf yang mana jadi performanya akan lalalala. Pastikan nya yang Anda tulis itu jelas nge-refernya kemana. Jangan ada ambiguitas di situ. Jadi misalnya saya ngomongin tentang YOLO tadi ya. Jadi misalnya YOLO adalah model deep learning yang sifatnya untuk melakukan deteksi objek. Performanya harus clear bahwa dia nunjuk kemana. Performanya itu siapa? Performanya YOLO atau performanya deep learning atau performanya object detection. Yang mana? Hati-hati. Itu harus clear referensinya kemana. Lalu kedua, kalau memang sesuatu yang perlu diulang, repeat, repetitive structure. Biasanya melalui kata-kata noun, kata-kata benda. Jadi contohnya, untuk menghindari ambiguitas kayak tadinya tadi, daripada saya ngomong performanya lebih baik, nya itu siapa yang dibahas? Lebih baik saya lakukan repetisi di situ. YOLO adalah model deep learning yang melakukan deteksi objek. Performa YOLO lebih baik daripada saya repeat kalimat konsep pentingnya dalam hal ini saya lagi nyeritain YOLO. Lebih baik saya ulangi. Lalu ketika saya sedang melakukan perbandingan kayak tadi, performanya lebih baik daripada, mendingan saya bikin kalimat yang clear apa dan apa yang sedang saya perbandingkan. Performa YOLO dan performa SSD dapat dibandingkan melalui akurasi. Jadi clear gitu apa yang saya bandingkan. Nah, kalau di sini coherence 1, 2, 3 di sini adalah coherence dalam satu paragraf. Pronounnya biar jelas, repetitive structure supaya clear apa yang di reference, dan yang ketiga adalah ketika saya mau membandingkan atau mau compare atau kontras, itu saya sebut dengan jelas. Nah, kalau paragraf saya sudah kayak coherence, saya juga harus mempertimbangkan coherence antar paragraf. Gunakanlah kalimat-kalimat penghubung. However, next, on the other hand, kemudian selanjutnya di sisi lain, gunakan itu supaya jelas dari paragraf X sampai Y, X dan Y dan Z itu hubungannya apa. Saya sering ceritakan, minta mahasiswa saya ketika nulis, Anda tuh nggak lagi nulis menu gitu loh. Ini bukan lagi nulis menu paragraf ini, misalnya konsep YOLO, konsep SSD, konsep objek deteksi objek, ini bukan menu loh. Kalian ngajiin ke saya bukan menu. Ini bukan tiga hal yang saling lepas. Tapi Anda nyeritain ke saya harus ada dari sini, lalu nyambungnya apa ke selanjutnya, lalu nyambungnya apa ke selanjutnya. Ini semua cerita. Ketika kita menyampaikan literature review, itu semua ada ceritanya. Saya perlu tahu ini karena apa hubungannya dengan selanjutnya, dan seterusnya. Bukan menu. Gitu ya. Nah, ketika kita menulis suatu paragraf yang memiliki topik tertentu, kadang-kadang
kita suka lupa untuk mengedepankan satu kalimat utama, kalimat topik. Dan inilah yang sering terjadi. Kadang-kadang Anda mahasiswa atau siapapun, nggak usah mahasiswa, sorry, siapapun penulis, saya juga, kita terlalu banyak menggunakan kata-kata. Banyak alasannya. Alasannya adalah satu, kita mau membuktikan kalau kita punya informasinya. Kedua, kadang-kadang kita ingin meyakinkan pembaca gitu bahwa ini benar loh gitu, sehingga kita malah terlalu spesifik. Tapi hati-hati, kita juga jangan terlalu general. Contohnya di sini, studying overseas was very difficult. Difficult tuh apa maksudnya? Apa yang difficult? Terlalu vague, terlalu general. Tapi di sisi lain ini juga yang kalimat kedua saya terlalu banyak informasi di satu kalimat. Too much di satu kalimat. Jadi ada baiknya kita mencari balance yang baik untuk mencari kalimat yang cukup spesifik tapi tidak terlalu spesifik. Contohnya perbaikan seperti ini. Setiap paragraf pasti punya satu kalimat utama atau topical sentence yang mewakili apa yang akan Anda ceritakan di seluruh paragraf tersebut. Dan harusnya topical sentence itu menjelaskan dengan jelas topik tertentu, karena kayak tadi saya bilang, pembaca itu akan mengunyah tulisan Anda per paragraf. Jadi satu paragraf harus clear tentang apa. Kalau begitu, kita akan masuk ke exercise pertama. Saya akan up kembali di chat box. Ada tautan untuk exercise ini. Saya persilakan Anda untuk mengakses tautan G-Forms ini dan pilih exercise 1. Gitu ya, pilih exercise 1. Saya akan tunjukkan mana ini. Ini adalah yang harusnya Anda lihat ya. Nah, Anda diminta untuk memilih nama Anda ya, misalnya Aloysius ya, misalkan ya. Lalu Anda diminta untuk mengambil exercise 1 karena ini exercise 1 dan silakan tulis jawaban Anda. Untuk nomor 1 ini saya meminta Anda untuk memilih kalimat utama atau topical sentence dari paragraf pertama dan paragraf kedua. Anda cukup menulis kalimatnya saja. Jadi tulis kalimat yang kiri dan tulis kalimat yang kanan. Silahkan kita sambil short break. 7 menit ya. Jam saya 15.33. 7 menit untuk exercise 1. Dipersilakan. Bu, ini untuk menjawabnya bagaimana, Bu? Kita tulis semua lagi, Bu, paragrafnya, atau kita tulis hanya sepatah kata aja? Tadi saya udah tulis loh kalimatnya yang ditulis. Oh, oke, Bu. Anda boleh gabungkan ya jadi satu jawaban yang kiri kanan, atau kalau Anda prefer you can do it twice juga. Kan bisa sakit lebih dari sekali ya. Jadi yang kiri dulu lalu kanan dulu, terserah.
Nah, untuk jawabannya dulu kali ya. Untuk jawabannya dulu, kita akan lihat harusnya cukup clear ya, bahwa yang kiri itu yang atas ya, yang merupakan topical sentence atau kalimat utama, dan yang kedua itu adalah yang terakhir. Perlu Anda perhatikan bahwa a lot of the time, seringnya, nggak selalu ya, saya nggak bilang selalu, seringnya kalimat topical itu dimunculkan di kalimat pertama ataupun di kalimat terakhir di paragraf. Oke, nah tadi kita udah belajar tentang coherence ya. Ini adalah coherence internal satu paragraf. Nah, gimana kalau coherence antar paragraf, gitu ya? Nah, paragraf itu jangan kepanjangan. Kalau memang ada dua ide yang ingin disampaikan sama-sama tentang YOLO misalnya, kan nggak harus satu paragraf ya. Saya bisa nyeritain YOLO adalah di satu paragraf, lalu performa YOLO saya sambungin di paragraf selanjutnya. Nah, dan ini bisa untuk penandanya itu seringnya adalah kita menggunakan dua buah kita dapat menggunakan kalimat penghubung antara keduanya. Contohnya firstly, bla 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 dan seterusnya. Enggak harus yang itu ya, ini contoh saja. Dan this brings us ke paragraf kedua. Ini adalah paragraf kedua yang menurut saya agak terlalu panjang, gitu ya. Silahkan Anda coba untuk membaginya. Saya udah buka lagi ya tautan yang tadi. Saya udah buka lagi dan kira-kira menurut Anda ini bakalan dibaginya tuh gimana? Nah, yang bisa Anda lakukan, saya akan kopikan paragrafnya tadi. Saya akan kopikan ke text box lagi ya. Salah. Saya akan kopikan ke text box-nya sebentar. Saya kopikan box, sorry, sebentar. Salah. Saya copy ke sini. Dan Anda diminta untuk membagi menjadi dua paragraf. Jadi silakan Anda tandain aja gitu, tandain aja di mana Anda mau memisahkan. Anda bisa tandainnya itu dengan tanda ini misalnya, atau Anda mau enter aja atau bagaimanapun terserah. Silakan untuk jawabannya untuk exercise 2. Jadi sekarang pilihnya exercise 2 ya. Silakan sudah dibuka kembali forms-nya. Jangan lupa untuk menggantinya menjadi exercise. Jam saya 15.42 ya, 6 menit ya. Kita coba di menit 48 saya akan tutup kembali. Silakan. Oke. Nah, untuk masing-masing paragraf tadi, kita harus cek ini udah satu kesatuan. Karena kayak tadi saya bilang, balik lagi, orang baca kalimat tulisan kita satu paragraf ditelennya, dikunyahnya itu satu paragraf. Jadi satu paragraf pastikan bahwa itu benar-benar menceritakan hal yang sama, ide yang sama. Jangan sampai ada kalimat-kalimat yang agak redundant atau mungkin tidak relevan sama sekali. Kalau ide-ide Anda sudah mulai berubah, itu nggak bisa gitu loh. Kalau udah mulai nggak bisa, udah mulai berubah ide, udah mulai berubah cerita, Anda perlu reevaluate. Kayak tadi saya bilang, kalau udah mulai menggunakan kata penghubung, udah mulai ngomongin hal lain, mungkin Anda perlu perlu paragraf yang lain. Dan ini silakan lanjut ke kalimat exercise 3. Saya akan buka kembali tautannya untuk kalimat exercise 3. Kalimat mana yang harusnya nggak usah ada, kita bisa hapus gitu ya. Saya akan copyin lagi, tadi bilangin ya, nggak bisa langsung ditaruh di mana, di Zoom, jadi saya copy dulu jadi teks ya, teks. Saya akan kirim ke chat box. Nah, dari tadi kita menggunakan bahasa Inggris ya. Saya rasa tetap relevan untuk belajar bahasa Inggris. Pertama karena tulisan-tulisan kita banyak yang akan kita baca dalam konteks penelitian, most likely dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris. Karena kita computer scientist ya, topik computer science banyak dalam bahasa Inggris. Tetapi tentu saja rules-rules yang sudah kita pelajari tentang coherence maupun oneness itu tidak hanya berlaku untuk bahasa Inggris. Maka untuk exercise terakhir, saya ingin meminta Anda untuk melihat kalimat ini. Kelihatan ya, bertele-tele banget ini kalimatnya dalam bahasa Indonesia. Dari pengalaman saya, kayaknya lebih mudah bertele-tele ya kalau dalam bahasa Indonesia ya, karena bahasa ibu. Nah, di sini saya minta Anda untuk merevisi paragraf ini. Anda boleh menggabungkan kalimat yang menurut Anda terlalu
nggak usah dipisah. Anda boleh membuang kalimat yang menurut Anda tidak penting. Anda boleh memisahkan paragraf ini menjadi 2 paragraf, dan Anda juga boleh menulis ulang kalimat yang Anda rasa tidak sesuai. Di sini saya akan berikan lewat chat box lagi, saya buka nih ya, accepting responses-nya. Saya akan copy lagi. Di sini nggak ada kunci jawabannya. Jadi di sini kita anggaplah sebagai exercise saja untuk penulisan kalimat. Saya akan siapkan TXT sebagai TXT. Kirim di chat box ya. Yang berbeda, satu perintah yang berbeda yang saya berikan ketika saya memberikan exercise 4 ini adalah, satu, Anda kan boleh ya kita memotong paragraf, boleh juga membuang kalimat yang tidak relevan atau tidak one dengan satu paragraf itu. Dan saya juga tadi berikan satu perintah berbeda, yaitu Anda boleh tulis ulang kalimatnya jika Anda merasa Anda ini kalimatnya jelek gitu ya. Kenapa saya berikan perintah tambahan bahwa boleh mengubah kalimat adalah karena konsep kalimat yang efektif. Hati-hati dengan membuat paragraf atau frase, terutama dalam bahasa Indonesia, bahwa kadang-kadang kita kebanyakan make it too complicated, kita bikin terlalu susah gitu loh. Contohnya membahayakan bagi penderita, we don't need that bagi, ya. Ini kalimat-kalimat contoh yang tidak efektif di sebelah kiri dan perbaikannya di sebelah kanan. Dan ada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penghematan kata-kata itu sampai 50% dari ukuran dokumen. Jadi 50% itu isinya fluff gitu lah ya, banyak tulisan. Dan ini mungkin habit dari kebiasaan membuat laporan atau tulisan atau PR yang results based, pokoknya yang banyak gitu loh halamannya gitu ya. Nah ini yang menjadi hal yang harus dihindari. Dan itu juga termasuk kenapa nanti ketika kita dirilis tugas proposal 4, ada syarat jumlah halaman, tetapi personally untuk saya sendiri itu tidak menjadi patokan. Nanti ketika saya rilis dengan resmi topik deskripsi tugas yang keempat itu, saya akan bahas tentang jumlah halaman. Karena daripada isinya penuh dengan kalimat tidak efektif, lebih baik lebih pendek, tapi kalimatnya efektif. Selain ini, apalagi sih yang perlu diperhatikan ketika menulis? Ejaan ya. Ejaan, penulisan, spelling, pembagian kata, kalau ada hyphenation, ada pembagian, dan kata-kata asing. Kalau Anda nggak yakin, silakan Anda buka KBBI Daring. Anda bukalah. It works loh, tautan ini beneran works di Kemdikbud sini. Anda bisa cek bahwa kalimat-kalimat, nih saya kemarin nih, berarti baru ini kalimat-kalimat yang saya baru-baru recently saya cari, performance, nggak ada performansi, nggak ada. Jadi hati-hati dengan penggunaan kalimat yang benar secara KBBI ada di tautan berikut ini. Oke, sampai tadi yang kita ceritakan mostly berfokus pada kalimat topikal atau kalimat inti gitu ya. Tetapi sebenarnya ada beberapa kalimat-kalimat, paragraf. Ada beberapa paragraf tambahan yang ada di luar kalimat topikal. Paragraf topikal. Dan ini adalah jenis-jenis paragraf lainnya. Paragraf pengantar, itu biasanya paling pertama ya. Paragraf transisional kalau perlu pindah dari topik satu ke topik lain, dan concluding paragraph. Tidak semua paper butuh concluding paragraph, begitu pula tidak semua tulisan perlu introductory paragraph. Dan kalau Anda bisa menyambungkan paragraf 1 dan 2 dengan kalimat penghubung saja, Anda juga nggak perlu transitional paragraph. Ini hanya digunakan ketika perlu. Dan pada akhirnya, saya yakin Anda semua sudah pernah menulis dan sudah tahu caranya menulis, hanya saja belum berlatih dengan sebanyak-banyaknya. Sehingga pada akhirnya, satu-satunya saran yang bisa saya berikan untuk menulis dengan lebih baik adalah, writing is just like that brand of sport brand that I will not mention, just do it. Daripada Anda mikir kelamaan, lebih baik Anda nulis saja,
perbaikan selalu bisa dilakukan di akhir. Jangan lupa nulis itu beriterasi, jadinya akan selesai, misalnya satu iterasi belum selesai, nggak apa-apa kita iterasikan lagi.